Sebelum mengetahui hubungan antara Fiona dan Julian, pasti Irene akan bahagia saat lelaki itu mengutarakan cintanya, tapi sekarang, dia jadi meragu. Kau juga pasti sering bilang cinta pada Fiona, kan? Tanya Irene kemudian. Jangan membahas masa lalu dan orang yang sudah tiada, Irene, sahut Julian yang justru berbalik marah. Julian berdiri dan menjauh untuk menyesap rokoknya. Dia ingin meredam emosinya supaya tidak meluapkan pada Irene. Seandainya dia bisa lebih tegas pada Fiona lebih awal, pasti semua ini tidak akan terjadi. Julian, kau membahayakan bayi-bayi ubah. Seru Irene yang melihat Julian begitu santai menghisap rokok tanpa memikirkan bibit-bibit lobaknya. Bayi ubah? Tanya Julian sambil mematikan rokoknya. Iya, katanya bayi-bayi lobak namanya Wuba. Jawab Irene yang menanggapi komentar reader setianya. Julian jadi serba salah. Lebih baik dia keluar dari kamar saja. Mau kemana? Tanya Irene yang membuat Julian membalik badannya. Bukannya kau marah padaku? Jadi lebih baik, aku pergi saja. Aku akan kembali setelah kau tenang. Dan Irene, aku memang berhubungan dengan Fiona, tapi itu sebelum mengenalmu. Setelah mengenalmu, aku menjauh darinya. Dari awal aku sudah memilihmu. Setelah berkata seperti itu, Julian pergi. Dia akan kembali jika usahanya sudah berkembang nanti. Sepertinya peternakan sapi memang cocok untuk Irene menenangkan diri. Mom, aku titip Irene, ucap Julian pada Gwen sebelum pergi. Masih belum berbaikan juga? Tanya Gwen. Julian menggeleng. Biar Irene tenang dulu. Saat dia yakin padaku, pasti dia akan mencariku. Ceka. Kau dan dedimu sama saja, suka meninggalkan istri saat masa-masa pengantin baru. Decak Gwen yang jadi kesal sendiri walaupun tidak tahu permasalahan yang dialami putranya itu. Di sisi lain, Juvel dan Keiner tengah menidurkan baby Ares. Bayi itu tidur bersama di kamar mereka. Baby Ares tidak pernah rewel, jadi Juvel dan Keiner tidak kerepotan mengurus walaupun tetap ada pengasuh bayi yang dipekerjakan. Sepertinya tidurnya sudah lelap, Babe, bisik Keiner supaya Juvel melepas baby Ares yang masih menyusu. Dengan perlahan Juvel melepas mulut mungil bayinya dari sumber makanannya. Biar aku yang menidurkannya di box bayi, ucap Keiner yang mengambil alih gendongan baby Ares. Sebelum menidurkan bayinya di box, Keiner menciumi baby Ares dahulu. Rasanya tidak ternilai. Juvel yang melihat dari kejauhan hanya bisa mengembangkan senyumnya. Saat melihat Keiner bersama baby Ares, rasanya itu adalah pemandangan yang paling indah baginya. Babe, kalau kau menciuminya terus nanti baby Ares bangun, ucap Juvel kemudian. Dia begitu menggemaskan. Keiner akhirnya melepas baby Ares dan kembali ke atas ranjang bersama istrinya. Keiner memeluk Juvel. Dia bersyukur telah membatalkan perjanjian pernikahan. Jika tidak, pasti sekarang Keiner akan mengurus baby Ares sendirian. Babe, apa kau ingin baby Ares mempunyai adik? Tanya Keiner yang sudah memikirkan bayi lagi. Setidaknya harus menunggu 2 tahun dulu karena baby Ares lahir dengan cara operasi, jelas Juvel sambil mengingat apa kata dokter. Karena setelah operasi, dokter menyarankan untuk memasang alat kontrasepsi. IUD. Aku tidak sabar membuat anak dari hasil alami tanpa alat dokter, ucap Keiner yang membuat keduanya tertawa bersama karena mengingat awal perkenalan mereka yang anti-mainstream.
Buat anaknya bisa dicicil dari sekarang, Babe. Juvel meraba dada Keiner dan membuka kancing piyama suaminya. Woman on top. Suara pintu kamarnya diketuk. Ceka. Siapa itu? Kesal Keiner. Sepertinya penting, Babe. Juvel menjauhkan dirinya dan segera membuka pintu. Tuan Julian mencari Anda, Nyonya, ucapnya. Julian? Kenapa dia selalu datang di tengah malam? Bukankah itu mengganggu? Juvel jadi kesal sendiri. Juvel segera turun untuk menemui Julian yang menunggunya di ruang tamu. Juvel. Panggil Julian dengan mata berbinar saat melihat adiknya. Kau harus membuang kebiasaan burukmu seperti ini, Julian. Kau menggangguku dengan Keiner. Kesal Juvel sambil mendudukkan diri di samping kakaknya. Julian menulikan telinganya, dia malah memeluk Juvel sambil berkata, Irene tidak mau main lobak lagi. What? Kau menggangguku hanya untuk itu? Juvel semakin gusar. Julian menggeleng. Sepertinya bayangan Fiona akan terus menghantui rumah tanggaku dengan Irene. Hufet. Aku sudah memperingatimu dari dulu untuk menjauhi Fiona. Aku merasa menjadi penyebab kematian Fiona. Hei, kau bicara apa? Fiona meninggal bukan karena kau atau Irene. Kemudian Juvel mengurai pelukan kakaknya. Kau mempermainkan perasaan Fiona, kau memang lelaki brengsek, Julian. Tapi semenjak kau kenal Irene, kau begitu tulus dengan gadis itu. Apalagi saat insiden kapal pesiar, kau rela melepas Irene. Kau sudah banyak belajar, Julian. Dan aku yakin Irene akan memaafkanmu, tapi semua butuh waktu. Aku menyayangi Irene dan bayi-bayi wuba kami, ucap Julian dengan tulus. Maka berjuanglah untuk mereka, aku yakin kau bisa. Juvel menepuk pundak kakaknya. Sebenarnya selain itu, aku juga butuh bantuan Keiner. Aku membutuhkan modal yang besar untuk pembukaan kafe karena aku akan membuat kafe terbesar dan termewah di kota. Ucap Julian menggebu-gebu. Juvel memijit pelipisnya. Keiner sedang membantu pembangunan ternak sapi dan sekarang kau. Keiner akan bangkrut. Uang Keiner itu tidak akan habis sampai Ares punya cucu nanti. Julian memprovokasi. Kau bisa mulai dari hal kecil dulu Julian, kau harus ikut kelas barista. Kemudian kelas memasak. Kau harus tahu mau menjual apa di kafemu, kau jangan langsung membayangkan bisnis itu berkembang pesat. Semua berawal dari dasar. Juvel mencoba memberi pengertian. Julian menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, benar juga, dia terlalu terburu-buru. Aku akan merancang dan membuat presentasi bisnisku. Ucap Julian dengan berdiri, dia langsung pamit dan pergi begitu saja. Saat Julian sudah pergi, Juvel kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Juvel terbangun karena tangisan dari baby Ares. Ibu muda itu segera bangun untuk memeriksa bayinya. Juvel mengangkat dan langsung menyusui baby Ares. Kemudian dia memanggil pengasuh untuk membantunya mengurus bayi. Tolong mandikan baby Ares kemudian jemur sebentar saja, ucapnya. Baik, Nyonya. Setelah menyerahkan baby Ares, Juvel beranjak ke dapur untuk melihat pelayan yang mempersiapkan sarapan. Walaupun Juvel belum pandai memasak, tapi dia sendiri yang menentukan menu di mansion. Apa semua sudah siap? Tanya Juvel. Sebentar lagi, Nyonya.
Aku akan membangunkan Keiner dan mempersiapkan keperluannya untuk ke kantor. Juvel naik lagi ke lantai kamarnya sambil membawa kopi buatan kepala pelayan. Saat sampai kamar, Juvel menaruh kopinya di atas nakas kemudian ke walk-in closet untuk memilih jas kerja yang akan dipakai suaminya. "Babe, bangunlah. Nanti kau terlambat." Juvel berbisik pelan di telinga Keiner. Keiner malah memeluk Juvel dan membuat istrinya seperti guling. "Rasanya aku malas hari ini ke kantor," keluh Keiner yang ingin menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya. "Kau sudah terlalu banyak mengambil cuti, Babe. Ayo cepat bangun, Chad pasti menunggu kita di meja makan sebentar lagi," ucap Juvel yang harus mengurus semuanya sekarang termasuk sekolah Chad. "Apa kau menyukai ini?" tanya Keiner menatap istrinya. Kehidupan Juvel berubah 180 derajat dari hidupnya dulu. "I love it," sahut Juvel dengan mengecup bibir suaminya. Berbanding terbalik dengan Juvel, Julian sekarang tinggal sendirian di apartemen tanpa Irene. Padahal dia ingin membuat rancangan dan presentasi, tapi sekarang lelaki itu justru tidur di sofa apartemen. "Coba lihat papa kita." Julian merasa didatangi oleh 4 orang anak kemudian menaiki tubuhnya. "Papa, kami mau es krim." "Kami juga mau mainan." "Ayo papa kerja." "Papa tidak punya uang." Hua, hua. Keempat anak itu menangis karena Julian yang tidak bisa membelikan apa yang mereka mau. "Anak-anak ubaku," seru Julian yang langsung terbangun. Julian menoleh ke kanan dan kirinya tapi tidak ada siapa-siapa. Ternyata cuma mimpi, syukurlah, ucap Julian dengan mengusap keringat yang membanjiri pelipisnya. Julian berdiri di dinding kaca apartemen dan melihat kota dari atas. Banyak kendaraan lalu lalang tapi dia hanya berdiam diri saja. "Aku pasti sukses suatu hari nanti. Aku tidak mau melakukan kejahatan lagi untuk mencari uang," gumam Julian penuh tekad. Di saat seperti ini, Julian sangat membutuhkan Irene. "Irene, apakah kau merindukan aku sekarang?" gumamnya. Rupanya Irene saat ini tengah mengantar Seria sekolah. Sekolah Seria tidak jauh jadi cukup dengan jalan kaki saja saat mengantarnya. Sudah sampai kak Irene, dada, Seria melambaikan tangannya. "Jangan lupa habiskan bekal makan siangnya," ucap Irene setengah berteriak. Irene jadi mengingat Julian. Apa suaminya itu sudah makan? Biasanya pagi-pagi Irene sudah sibuk memasak untuk Julian. "Julian." Irene memanggil suaminya. Sesuai dengan saran Juvel, Julian mengikuti kelas barista. Dia benar-benar memulainya dari dasar, bahkan Julian juga mengikuti kelas memasak. Kini Julian tahu apa saja yang ingin dia jual nanti. Julian perlu melatih kemahirannya membuat kopi dan dessert. Lalu dia membuat konsep dan dibantu oleh Keiner mematangkan konsepnya. "Aku rasa ini sudah cukup bagus, sekarang harus menentukan lokasi yang strategis," ucap Keiner. "Kalau masalah itu, aku menyerahkan semua padamu, adik ipar," sahut Julian yang mengandung sejuta modus. Keiner memutar bola matanya malas, tapi dia senang karena Julian berusaha keras merancang masa depannya. Setelah menemui Keiner, Julian kembali ke apartemen. Dia ingin mengistirahatkan diri setelah bekerja keras selama beberapa bulan ini. Saat sampai di apartemen,
Julian mencium aroma masakan dari arah dapur. "Irene!" seru Julian yang melihat istrinya berkutat di dapur. Mata Julian membulat karena melihat tubuh mungil Irene, perutnya sudah membuncit. "Oh God!" Julian mendekat dan langsung menunduk untuk mencium perut Irene. Irene akhirnya luluh juga. Dia mengalah untuk menemui Julian duluan karena Julian benar-benar tidak pergi lagi ke peternakan sapi. "Mommy sudah tidak marah lagi, kan?" tanya Julian yang seolah berbicara pada calon bayi-bayinya. "Marah pun percuma," sahut Irene yang justru kesal karena Julian yang tidak datang mengunjunginya. "Daddy sedang merancang masa depan untuk kalian, supaya bisa beli es krim dan mainan," ucap Julian sambil mengusap-ngusap perut Irene. "Pasti berat, kan?" Irene berjalan menuju meja makan dan mendudukkan diri. "Makanlah, aku sudah masak banyak," ucap Irene sambil mengambil piring untuk Julian. Julian senang sekali karena Irene sudah kembali seperti dulu. Dia memandangi wajah Irene yang tampak berisi. "Sepertinya peternakan sapi memang cocok untukmu sayang," komentar Julian. "Di sana memang menyenangkan tapi aku merasa kesepian," ungkap Irene yang merindukan suaminya. "Pasti merindukan lobakku, kan?" Irene langsung tersedak yang membuat Julian tertawa kesenangan. Selesai makan, Julian langsung menggendong Irene menuju kamar mereka. "Dulu kau seringan kapas tapi sekarang aku gendut karena bayi-bayi wubamu." "Siapa yang bilang gendut? Kau begitu seksi sayang." "Aku merindukanmu, Irene," bisik Julian. "Aku malu," tolak Irene yang tubuhnya seperti dulu lagi. "Tidak apa-apa," ucap Julian. "Siapa yang mengantarmu ke sini sayang?" "Mommy dan Daddy." "Mereka sekalian mengunjungi Baby Ares," jawab Irene dengan memejamkan matanya. "Thanks sudah kembali," ucap Julian yang tak henti-hentinya bersyukur. "Saat aku menikah denganmu berarti aku harus menerima semua masa lalumu, jadi aku akan melupakan semuanya," sahut Irene bijak. "Kau sudah dewasa sayang, jangan merasa bersalah atas kematian Fiona, kita doakan semoga dia tenang di atas sana." Aku juga berpikir seperti itu. Tapi kau tidak akan memperlakukanku seperti Fiona, kan? Kau akan meninggalkan aku saat menemukan wanita yang lebih menarik. Aku memang brengsek asteriska, Irene. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu, aku sudah berjanji untuk setia padamu di hadapan Tuhan. Irene merapatkan tubuhnya pada Julian, ibu hamil itu akan percaya sepenuhnya pada suaminya mulai sekarang. "I love you, Julian." Julian mengecup kening Irene sangat dalam. "I love you too, Irene." Keesokan paginya, Julian membuat sarapan. Dia ingin menunjukkan pada Irene jika kini dia sudah bisa memasak dan membuat beberapa menu. "Kau yang memasaknya?" tanya Irene saat masakan Julian sudah jadi. Cobalah. Aku rasa sudah lumayan." Waktu pertama kali mencoba, aku membuang beberapa kilo bahan karena gagal terus. "Ternyata memang tidak mudah," sahut Julian sambil memberikan sebuah sendok pada Irene. "Aku akan mencobanya." Irene menyuapkan 1 sendok penuh dalam mulutnya dan matanya berbinar karena masakan suaminya memang enak. "Aku menyukai ini." Julian jadi begitu optimis sekarang. Dia ingin pergi tapi akan membawa Irene hari ini. Dia tidak mau meninggalkan istrinya sendirian.
Bukankah Mommy dan Daddy ada di mansion Kainer? Aku akan mengantarmu ke sana karena hari ini aku harus ikut pelatihan dan aku juga akan ke kantor Kainer, ucap Julian kemudian. Irene tertawa kecil, rupanya Julian memang benar-benar sibuk. Aku juga ingin menemui Baby Ares, sahut Irene. Akhirnya mereka pergi dan sesuai yang mereka bicarakan sebelumnya, Irene diantar Julian ke mansion Kainer. Baik-baik ya kalian, ucap Julian sambil mengusap perut Irene sebelum gadis itu turun dari mobil. Irene melambaikan tangannya saat mobil Julian menjauh pergi. Dia kemudian diantar oleh penjaga mansion untuk masuk ke dalam. Jangan seperti itu, Trey. Gendong yang benar. Gwen mengomeli suaminya karena Trevor menggendong Baby Ares dengan kaku. Ini sudah benar, jangan terus menggangguku, Gwen, ucap Trevor sambil menjauhkan diri. Gwen hanya bisa geleng kepala sampai atensinya beralih pada Irene yang baru saja masuk. Kau kesini, Irene? Tanyanya. Julian ada pelatihan jadi dia memintaku kesini saja, sahut Irene yang langsung duduk. Di mana Baby Ares dan Juvel? Ares bersama grandpa-nya, Juvel masih berada di atas. Kau bisa menyusul Juvel, dia sedang bersama Seria. Baiklah. Irene naik ke atas dan menuju kamar Juvel. Di dalam sana Juvel sedang merapikan rambut Seria. Irene, seru Juvel saat melihat kakak iparnya masuk. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami akan mengecat rambut, apa kau mau ikut? Tidak, aku melihat kalian saja. Irene mendudukkan diri karena dia merasa cepat lelah. Juvel kemudian mendekati Irene dan melihat perkembangan kehamilan Irene yang tampak sehat. Apa sudah ketahuan jenis kelaminnya? Tanya Juvel penasaran. Seria yang mendengar itu langsung ikut bergabung. Aku ramal bayinya 2 laki-laki dan 2 perempuan,